ayah saya berkhidmat di Ponorogo sama Nahdlatul Ulama. Di wisuda, datang yang mewisuda itu Kiai Dr. Idham Khalid, Ketua Umum PBNU. Itu bapak-bapak yang masih ingat Pak Idham, itu berarti bapak-bapak generasi kolonial. Kalau anak sekarang itu, ya, itu sudah generasi milenial, mungkin sudah agak lupa dengan Pak Idham. Itu ketua umum PBNU yang cukup legendaris, mimpin NU 32 tahun, tidak dari kiai di Jawa, tapi luar biasa beliau. Ayah saya itu ditanya dulu, Sukron, kamu mau jadi apa tamat dari pesantren? Kata ayah saya, ia pulang ke Madura berkhidmat. Mungkin kalau waktu itu pulang, ayah saya mungkin jadi penghulu saja, tukang menikahkan orang di Madura itu. Tapi karena ikut ke Jakarta, nempel sama Pak Idham Khalid, kemudian berkenalan dengan begitu banyak tokoh Nahdlatul Ulama di masanya, di antaranya Kiai As'ad Samsul Arifin. Dulu kalau tanggal 12 Rabiul Awal, ayah saya itu tidak pernah ada di Jakarta, mesti ada di pesantren Salafiyah Syafi'iyah di Situbondo. Sama dengan Lirboyo pada masanya, sama dengan Kerapiak pada masanya, termasuk pesantren Tegalrejo. Saya dulu ke pesantren ini, itu rasanya masih tahun 80-an. Saya pun mungkin masih SD Gus Yusuf. Saya turun di Tegalrejo itu rada-rada takut dulu. Saya ini mau dibawa kemana? Mau disuruh bertapa di gua apa? Mau tirakatan? Mau gerowot apa di sini? Saya dulu rasanya takut. Datang ke Tegalrejo malam-malam itu rasanya gelap itu pesantren ini. Tapi hari ini, subhanallah, pesantren ini menunjukkan barokah muassisnya. Pesantren ini menunjukkan istiqomah seperti yang dikatakan Gus Yusuf tadi, jalan jihad kita. Saya tidak pernah menyangka saya ini sempat jadi dai di Gus Yusuf. Saya masih aliyah itu ceramah di Sumbung, dia Kiai Abdul Razak, disuruh makiin ayah saya. Ya saya pikir jamaahnya kayak jamaah di Jakarta. Kalau di Jakarta itu kan kadang-kadang ngomong Fahil Mansubun aman saja gitu. Kadang-kadang membaca Fahil Mansubun wa alamatu fatihiyun buhaka aman. Tiba-tiba kayak saya dulu sering melihat pesantren ini. Artinya apa? Ketika saya datang ke sini, saya sebetulnya tidak ingin mau ilmu hasanah. Saya sedang ingin berterima kasih kepada para pemangku pesantren Tegalrejo yang bisa membuat saya berbakti kepada ayah saya. Karena di dalam Sahih Muslim atau dengan riwayat yang berbeda sedikit dalam Sunan Abi Dawud, itu sahabat Nabi itu didhawuhi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, inna min abarrir rajul, di antara tanda-tanda orang itu jadi orang baik kalau dia itu bisa bersilaturahmi, menyambung kembali ahlawuti abihi. Saya kecil itu dengar nama Kiai Hudon. Saya kecil itu fasih dengar dua nama Kiai Magelang. Satu ketemunya di Magelang, yang satu lebih sering ketemunya di rumah saya di Jakarta, Mbah Mangu. Mbah Mangu itu dulu hampir setiap setengah bulan sekali itu ke rumah saya. Dan Mbah Mangu itu wali, termasuk wali zaman modern khususnya. Saya paling senang kalau Mbah Mangu datang ke rumah saya karena bawa Dunkin Donat. Itu jarang wali tahu Dunkin Donat, itu jarang. Wali tahu Silver Queen tuh Kiai Magelang zaman itu
supaya saya yang kecil itu nggak ngerepoti bapak saya, nggak ngodain, nggak ganggu ayah saya kalau lagi bertemu dengan Mbah Malwi. Saya itu dikasih coklat. Jadi Mbah Malwi itu sibuk bicara dengan ayah saya sibuk menghabiskan coklat dari beliau itu. Itu namanya wali bijaksana, wali yang mengerti tuntutan dan keinginan zaman. Itu dulu saya tahu Mbah Malwi di Jakarta. Saya dengar ayahnya Kiai Izzuddin, Kiai Nasrul, itu saya masih SD. Dengar namanya Kiai Abdurrahman. Maka hari ini saya datang ke sini ini bukan diundang, Gus. Saya datang ke sini ini bukan mau idhah hasanah. Saya ingin berterima kasih bahwa pesantren Tegalrejo, jangankan santri, jangankan alumninya, bahkan orang yang cuma datang ke Tegalrejo setahun sekali yang namanya Supran Makmum itu dapat barokah. Tegalrejo cuma setahun sekali ke sini mulai Isya sampai jam 12 malam. Jadi kalau ada santri Tegalrejo sudah tirakat, sudah ngerowok, tua bertahun-tahun di sini nggak jadi kiai, itu bukan salah Tegalrejo, salah dewe. Nih wali murid sekarang yang mau protes nanti, oh anak saya kok begini, enggak. Bapak saya itu cuma setahun sekali ke Tegalrejo. Datangnya Isya jam 12 malam pulang ke Jakarta, itu bisa jadi kiai. Saya Gus Yusuf itu dapat barokahnya Tegalrejo tuh banyak. Ngantri enggak, ya, malah suka ngodain Gus Izzuddin. Gus Izzuddin ini dulu tim sukses saya, Gus Yusuf, ya, untuk jadi ketua NU di Mesir. Ya, jadi karena badan saya itu lebih besar, dianggap lebih makmur. Kalau ngongkosi NU itu mampu, gitu. Jadi karena dulu syaratnya, ya mudah-mudahan sekarang enggak. Syaratnya jadi ketua NU dulu kata Gus Izzuddin itu harus selesai dengan dirinya sendiri. Kalau masih bingung sama beras di dapur, itu kata Gus Izzuddin tidak yakin aku, ya jadi ketua NU. Maka beliau itu adalah ketua tim sukses saya untuk jadi ketua NU Mesir sekitar tahun 2000-an. Gus Izzuddin itu ketua tim sukses saya. Ya, satu hari saya bisa membalas budi supaya Gus Izzuddin ini jadi ketua titik-titik, nah, gitu ya. Nah, ketua apa nanti Gus Yusuf lah yang berbisik-bisik kepada saya. Jadi saya ini Bapak itu kenal dengan Tegalrejo saja itu bisa dapat barokah. Saya itu Gus Yusuf sering diundang orang. Kalau bapak saya diundang orang itu biasa. Ini gara-gara Tegalrejo pernah salah undangan. Orang itu paham saya ngundang bapak saya. Ternyata yang diundang saya. Karena di dalam rumah itu ada 2 penceramah. Saya tanya sama orang tadi, ya bapak ini kenapa ngundang saya? Kan bapak tidak kenal saya. Ada di Sumatera sana. Saya juga bukan kiai yang sering masuk TV. Saya dulu diajak masuk TV takut, Bos. Kenapa? Badan saya segede gini masuk TV hancur TV. Saya bilang sudah, saya ini nggak usah kiai TV, ya kiai musola saja, kiai pesantren. Kalau masuk TV nanti saya rusak TV-nya, badan sebesar ini. Terus nggak apa-apa, Gus. Nanti kalau masuk TV, Gus bisa naik daun. Saya bilang saya nggak mau jadi kiai naik daun. Itu kiai bodoh. Sudah tahu daun yang naik segede saya, kan tinggal jatuh saja. Maka kiai yang sering naik daun itu sering jatuh. Tapi kiai yang nggak pernah naik daun, yang istiqomah kayak di Tegalrejo, seumur hidup nggak apa-apa. Gus Yusuf yang ngomong begini kan sama-sama kiai ya. Ya tinggal nanti adu karomah gitu. Saya ini betul yang nggak mau, kan nggak ada di TV, nggak ada di mana. Tapi orang undang saya. Saya tanya, jawabannya itu singkat, Gus Izzuddin. Begini, Gus. Saya dulu mondok di Tegalrejo. Alumni tahun 84, tahun 85, tahun 86. Dulu waktu saya haflah akhirus sana, itu yang ceramah Abah sampai
saya kepengen yang ceramah anaknya dari orang yang dulu nyeramahin saya. Berarti saya percaya betul kalau Tegalrejo ini sahibul karomah. Jadi kalau ada santri Tegalrejo kurus, ya kan, jasnya sobek-sobek, itu bukan salah Tegalrejo, itu salah niat mungkin jadi santri. Karena saya merasakan betul, jadi datang ke pesantren malam hari ini melihat suasana Tegalrejo yang seperti ini, rasanya tidak ada kebahagiaan melebihi kebahagiaan seorang guru yang bisa melestarikan pendidikan Islam tumbuh berkembang seperti hari ini. Saya pribadi Kiai dulu terkenalnya kan santri Tegalrejo itu ahli tirakat. Ya betul, saya di Jakarta tuh ada 2 alumni Tegalrejo, puasanya kuat. Padahal saya kiai, saya enggak puasa-puasa Gus. Saya ditanya gitu, kok enggak puasa? Saya bilang, saya ibadah model yang lain. Pintu surga itu Allah ciptakan banyak. Mungkin saya enggak masuk lewat pintu puasa kayak santri Tegalrejo, mungkin masuk pintu-pintu yang lain. Tapi santri Tegalrejo tuh dulu terkenal Gus, akhlaknya. Ya santri Tegalrejo tuh nggak tahu duit dulu, mungkin saya sekarang rahasia masing-masing. Santri Tegalrejo itu dulu akhlaknya, tawaduknya, artinya apa? Menggambarkan santri tradisional NU dulu itu dia Tegalrejo. Tiba-tiba masuk ke sini saya, ada SMP, ada SMK, bercita-cita jadi dokter. Ini sebetulnya bukan bid'ah. Ini kita kadang-kadang NU tuh ada yang bau-bau habis, ya, ada yang bau-bau habis. Kalau mulutan tidak bid'ah, tapi merubah kurikulum pesantren atau membuat pendidikan baru itu kadang-kadang dianggap bid'ah. Tapi lupa bahwa bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Bid'ah barang baru kayak begini, ini luar biasa. Karena dengan Tegalrejo membuka diri masuk ke sektor yang selama ini belum tersentuh oleh kaum santri, itu kelak di kemudian hari akan mampu membawa ajaran agama Islam sesuai dengan semangat zaman dan ditafsirkan secara bermartabat. Saya dulu pernah ke Cina, ke Changsha, itu saya melihat kemajuan Cina luar biasa. Apa yang dulu itu legenda Bandung Bondowoso Candi Sewu bikin 1000 candi dalam 1 malam, itu sekarang dikerjakan oleh orang Cina. Bangun gedung tinggi 55 lantai, itu setengah bulan selesai. Kita pondok setengah bulan, batu pertama belum selesai, istikharahnya belum keluar. Ini 15 hari sudah jadi. Saya ke Cina dengan teman-teman, kebetulan yang muslim saya, yang lain itu agamanya rata-rata netral Bos. Ya, KTP-nya ada agama, tapi ya saya nggak pernah tahu juga kalau dia beragama dengan baik. Satu ketika kita jalan ke kota Jining, jauh sekali, matahari itu sudah mau terbenam. Sementara saya belum sholat. Mereka kan nggak penting sholat, mereka bukan muslim dan nggak ada masalah. Saya bilang, Kak, saya harus berhenti di sini. Kata teman saya, untuk apa? Untuk sholat, kata saya. Sholat itu apa? Loh, sholat itu kalau ngaji ya materi dasar, ya itu imaduddin, tiang agama. Itu kalau bahasanya Imam Ghazali kayak Faisalut Tafriqah, yang membedakan muslim sejati dengan muslim yang aneh-aneh itu sholat. Kalau sholatnya beres, itu mesti beres, kata saya. Buktinya di surah Al-Baqarah, ayat hafidhu ala sholawati wassalati wusta. Itu kalau kata orang Betawi nyempil. Sebelumnya bicara pernikahan, setelahnya juga bicara tentang pernikahan. Tapi Allah selipkan hafidhu ala sholawati wassalati wusta. Dulu guru saya bilang, itu tandanya kunci rumah tangga itu sholat.
Nih, karena mau tamat kan mungkin ada yang sudah mau lamaran nih, Gus Yusuf yang di belakang itu. Ya, anak-anakku, kalau mau cari suami yang aman, itu lihat sholatnya. Kalau dia berani bermain-main dengan Allah, apalagi mainin istrinya, Allah saja dimain-mainin. Kalau kalian yang putra mau dapat istri yang baik dan benar, kuncinya sholat. Maka sholat penting. Saya bilang sama teman saya, berhenti di sini, saya mau sholat. Cina itu bagusnya infrastrukturnya itu keran air di mana-mana. Sajadah saya bawa sabun. Soal kiblat kita serahkan kepada Al-Mukarram, Samsung dan iPhone. Kan begitu kan? Kalau ada orang masih nyincang ke atas Gus ya ini mohon maaf. Tidak menafikan ilmu falak, mohon maaf ya. Yang pakai ilmu falak harus terus dijaga. Tapi kiai model saya, kiai akhir zaman, itu merasa otak kita pakai yang lain lah. Kalau nanti mau lihat kiblat ke atas dulu lama. Wong Al-Mukarram Samsung, ya, begitu kita pesen ini kiblat kiai di kemana, maka akurasinya Google itu pas, oh kiblat ke sana. Sholat saya. Selesai sholat, naik mobil. Begitu naik mobil, jalan selesai. Teman saya itu tanya, kamu tadi sholat? Iya, sholat itu paling penting dalam Islam. Iya. Kok di pinggir jalannya? Ya saya bilang tempatnya yang penting suci. Saya jawab seperti itu aja. Besoknya selesai acara seminar itu, dia anak Singapura, negor saya, Muhammad katanya, saya nggak bisa tidur sama kamu. Saya kepikiran sama kamu, jawaban kamu. Karena saya jawab pakai hadis. Ini untuk pertama kali saya dapat penjelasan hadis dari orang non-muslim dan tidak pernah saya dengar sependek perjalanan saya dalam membaca ilmu hadis. Saya jawab begini ketika teman saya itu tanya, Muhammad, kenapa kamu sholat di pinggir jalan? Padahal itu adalah ibadah yang sangat penting dalam agamamu. Ya saya jawab aja pakai hadis Nabi. Utitu khamsan, kata Rasulullah. Saya dikasih keistimewaan dalam hadis Bukhari itu 5 perkara. Yang 5 perkara ini tidak pernah Allah berikan kepada Nabi siapapun kecuali saya. Apa diantaranya? Wajulat liyal ardu masajidah. Tanah ini Allah jadikan masajid. Ini pentingnya ngaji di pesantren.